Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat para viewers ya YouTube Aris Rinaldi. Ya, pada kali ini kita sesi ngobrol santai dan kita kedatangan narasumber atau tamu yang fenomenal ya di dunia value engineering atau value management. Ya, beliau ini namanya Alvin Tehmono. Nah, beliau ini fasilitator saya sebenarnya nih, fasilitator saya untuk ngambil VE1 atau VM1 dan VM2 dan VE2. Beliau ini kalau kita lihat dari biografinya, beliau ini lulusan S1-nya sipil ya, Universitas Tarumanegara. Beliau ini untuk dari segi expertise-nya lebih banyak bergerak di bidang value engineering atau value management. Dan kalau kita lihat portofolionya sudah VM3 dan beliau ini sudah banyak mengerjakan case study atau mengisi sebagai narasumber dan sebagai pembicara ya di bidang VA dan VM ya. Tentunya di bidang teknik sipil, misalnya itu jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Dan beliau ini saat ini sedang S2 di Universitas Tarumanegara juga untuk melengkapi portofolionya. Dan beliau ini kalau kita lihat ahlinya ahli media ya, bidang teknik jalan. Dan ini sesuatu hal yang penting sekali. Dan beliau ini saya rasa mungkin kalau teman-teman yang menyaksikan channel saya, bisa lihat di sosial media yang lain, entah itu LinkedIn atau Instagram, beliau ini followersnya 10,000 ya, 10K juga ini. Famous karena banyak membahas bidang engineering seperti geoteknik, flood, ataupun hidrologi, ataupun teknik jalan dan jembatan. Dan pengalaman saya berinteraksi sama beliau ini expert ya di bidang value engineering dan value management. Mungkin pada kesempatan kali ini kita coba ngobrol santai saja bagaimana itu VA dan VM karena ilmu ini mungkin sudah banyak di Indonesia tapi belum banyak yang tahu. Jadi pas penerapannya mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kalau kita menerapkan value engineering ini kan relate sama frugal living ya. Tapi kita ini aja langsung ke narasumber kita. Silakan ini saya panggil Bro aja ya, Bro Alvin. Silakan dijelaskan apa sih sebenarnya value engineering dan value management. Silakan. Baiklah, terima kasih Pak Aris. Saya panggil Pak Aris gak apa-apa ya? Siap-siap aman, boleh. Jadi kalau dikatakan apa itu value engineering itu cuma salah satu proses berpikir sebetulnya. Proses berpikir agar kita itu bisa mengambil satu keputusan yang menaikkan value dari satu hal. Nah itu Oke. kamu mau nurunin biayanya, atau bikin lebih efisien, atau bikin lebih efektif. Itu sebuah kerangka berpikir deh, untuk mengambil sebuah keputusan. Cuma dengan tujuannya itu meningkatkan value atau nilai dari sebuah hal. Itu sebetulnya esensi dari apa itu value engineering. Dan di dalamnya tuh ada prosesnya sistematis, ada 1-8 proses, banyaklah proses. Dan ada juga kita perlu input-input dari tim multidisiplin di project-project. Jadi bukan satu orang aja yang mengerjakan seperti value engineering ini. Banyak orang, banyak stakeholders yang dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan dalam proses berpikir ini. Apa begitu? Kalau kita di dunia project ya, itu kan kompleks. Banyak stakeholdersnya, banyak orang-orang yang mau terlibat di dalamnya, banyak kepentingan lah kurang lebih lah. Nah, hal-hal kayak gitu difaktorkan dalam mengetahui apa sih nilai dari proyek ini, kenapa proyek ini berharga, untuk kamu berharganya apa, untuk kamu Hmm. berharganya apa. Nah, seringkali orang tuh mikir kepentingan tuh pasti negatif negatif mulu nih kepentingannya, kepentingan duit lah, apa segala macam lah, ya kan? Ya. Yang sebenarnya nggak begitu juga. Karena ada juga kepentingan yang mungkin misalnya, wali kota nih, kepentingannya mungkin mau mengurai banjir daerahnya, agar rakyat situ lebih enak hidupnya. Ada juga mungkin dari, petani atau segala macam, "Oh kita mau mengalirkan irigasi daerah sini Pak, bisa nggak tolong dibantuin di bagian perencanaannya?" Nah itu semua kita faktorkan sebagai kepentingannya orang-orang di studi VE kita. Jadi kita mendefinisikan, menurut kalian kapan satu barang ini dikatakan bernilai? Itu Oke. kita start designing. Nah, itulah value engineering kurang lebih secara garis besar ya. Nah, Hmm. lanjut. Oke, secara garis besar tadi Bro Alvin sudah menyampaikan sebenarnya VA itu seperti itu ya dan VM. Nah, buat teman-teman di luar sana, kalau untuk VA ini sebenarnya kita perlu sekolah atau kita bisa mempelajarinya sendiri nih, Bro Alvin.
Jadi sebetulnya esensi dari VA itu kita Ya, sebetulnya. Cara pikirnya beda, cuma tidak tersistematis. Hmm. Kalau Anda sekolah di kursus-kursus value engineering, entah itu di Indonesia, yang biasanya ketemu saya, atau di luar negeri, yang biasanya ketemu orang India, nah, itu diajarkan cara berpikir yang lebih sistematis. Ibaratnya kayak, kalau kamu di audit, atau kalau misalnya kamu mau tahu kenapa kamu ngambil satu keputusan ini, atau kenapa hal ini ada di project ini setelah melakukan satu studi VA, itu bisa di traceable logika berpikirnya. Jadi kalau mau lebih rapi dan hasilnya lebih oke, maka gunakanlah hal-hal yang terstruktur. Kamu sekolah, VA-nya kamu tahu, kamu lakukan sesuai dengan textbooks. Kalau nggak lakukan sesuai dengan textbook, jelasin kenapa nggak dilakukan sesuai dengan textbook itu. Jadi boleh-boleh aja Anda tidak melakukan VA, boleh-boleh aja Anda melakukan efisiensi, let's say. Tapi tidak menyebut itu VA dengan menggunakan esensi aja tuh boleh-boleh aja. Cuman itu tidak bisa disebut sebagai value engineering karena tidak sesuai dengan standar kaidah internasional yang ada. Nah, kurang lebih mungkin begitu kali yang bisa saya jawabin. Oke, ini semakin menarik ya. Jadi teman-teman sebenarnya berbagai latar background ini bisa mempelajari VA secara sistematis ya, sesuai standar yang ada. Terlepas mungkin basicnya bukan engineering, walaupun economic atau science, tapi memang dulu saya pernah dikasih contoh nih sama Bro Alvin nih dalam memilih misalnya handphone kita ambil aja misalnya iPhone Pro Max 17. Nah, kita dalam memilih ini apa nih pertimbangannya? Apa kameranya? Apa kapasitas untuk menggunakan seperti ini konten ya atau lain-lain. Nah, sebenarnya itu sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari ya, tapi belum belum by book atau by teori mungkin perlu dipertajam kali ya, Bro Alvin ya. Bagaimana Bro Alvin? Ya, jadi betul. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita udah tahu. Kapan satu barang kita sebut worth it? Oke, kita beli handphone deh. Let's say, tadi contohnya Pak Haris. Ada handphone Xiaomi, let's say 3 jutaan. Ada handphone Samsung, let's say 20 jutaan. Oke, yang mana yang menurut Anda worth it? Kan? Kepala Anda udah mikir, oh ini harga segini. Ini harga segitu. Beda, let's say 6 kali lipat. Ya kan? Worth it gak nih? 6 kali lipat gue beli Samsung kalau gue punya duitnya. Bisa worth it, bisa enggak. Kok gitu, Pak? Iya dong, karena kamu harus cari tahu dulu. Buat apa kamu bayar semahal itu? Contoh, oke. Untuk Samsung nih ternyata baterainya lebih bagus. Terus kameranya lebih bagus, Pak. Bisa buat main game contohnya. Atau bisa buat dengar musik yang bagus. Oke. Maka saya dari seorang value engineer, saya akan bertanya, kenapa kamu butuh kamera yang bagus? Kenapa kamu butuh yang buat main game yang lama? Buat apa tujuan kamu? Oke. Dari situ kamu bakal mikir, oke, di sini gue harus mikir sesuai apa untuk ya kebutuhan aku yang lebih tinggi. Oke, aku ngerti. Aku ini seorang content creator, jadi aku harus beli kamera yang luar biasa bagus untuk menangkap momen dan untuk ngambil foto diri aku, recording dan publish. Oke, sekarang akan ku challenge lagi. Kenapa kamu sebagai content creator perlu mempublish diri kamu? Kenapa perlu membuat sebuah konten sebagai seorang content creator? Mulai mikir lagi kamu. Nah, mungkin jawabannya karena saya mau terkenal, Pak. Saya mau dapat duit, Pak. Oke. Nah, di sini saya bisa nanya lagi, kenapa kamu mau dapat duit? Kenapa kamu mau menjadi terkenal? Bisa aja. Cuma biasanya kita stop di daerah situ. Sebagai seorang value engineer yang saya fasilitatorkan. Jadi tujuan Anda untuk membeli Samsung yang harganya 6 kali lipat lebih mahal, okay, tujuannya adalah agar Anda menjadi lebih terkenal. Dan Anda bisa berpotensi menghasilkan lebih banyak uang. Tapi pertanyaannya, aku balik lagi. Apakah beli Samsung membuat kamu bisa otomatis terkenal? Atau bisa otomatis dapat banyak duit? Loh enggak. Kamu harus menjalankan hal-hal yang kita ngobrolin tadi. Misal bikin konten, terus edukasi orang, ya kan? Nah, itu hal-hal yang kita explore di dunia value engineering. Tapi kan explore cuma satu orang doang kan, beli handphone. Ya, itu betul. cuma satu orang doang beli handphone. Sekarang lu bayangin, yang mau beli handphone ini puluhan orang. Nah, itu value engineering.
Oke, ini semakin menarik nih dari perspektif handphone tadi ya kita case-nya. Nah, menurut Bro Alvin kalau perkembangan value engineering atau value management di Indonesia saat ini seperti apa nih? Kalau saya lihat kan dari portofolionya kan Bro Alvin ini termasuk yang first nih yang mengenalkan dan mengedukasi orang-orang atau people di Indonesia untuk belajar value engineering atau value management termasuk saya nih ya walaupun sudah VM2 tapi tetap harus banyak belajar nih dari Bro Alvin sama Hans ya gitu. Nah, menurut Bro Alvin sekarang ini Indonesia di level apa sih belajar VA terlepas di luar negeri sepertinya ini udah common ya. Apakah ada asosiasinya atau bagaimana nanti buat teman-teman yang ingin belajar ini? Nah, mungkin bisa dikenalkan juga nih kalau ada lembaganya nih mungkin dari Bro Alvin. Oke, jadi saya kasih jelasin dulu tentang sejarah value engineering di Indonesia. Value engineering di Indonesia ataupun negara manapun akan digunakan kalau ada peraturan pemerintah yang mensyaratkan itu dilakukan. Kalau nggak Oke. ada, kalian akan efisiensi sendiri aja. Gue udah ngerti kok. Kurang lebih gitu semangatnya. Di semua negara sama, oke? Di Indonesia juga sama saya perhatikan. Kenapa? Misalnya tahun 80-an, World Bank ngasih loan ke Indonesia. 80 atau 90-an gitu. World Bank ngasih loan ke Indonesia. Nah, di situ ada satu orang namanya Pak siapa, saya lupa, Suryana Chandra kalau nggak salah. Nah, beliau itu sayanya yang zaman dulu tahun 80 90-an. Nah, itu beliau. Dia itu CVS, ahli VE dari Amerika tapi orang Indonesia. Dia jadi fasilitatornya dan lain-lain. Oke. Loan dari World Bank selesai, kabur. Udah gak ada lagi VE-nya. Terus tahun 2008, nggak tahu kenapa ada lagi hal-hal yang kayak gini. Saya nggak tahu ada loan dari mana, atau mungkin semangat sendiri. Waktu itu ada tuh memang studi-studi value engineering dan bahkan dari situ dibuat satu asosiasi namanya Himpunan Ahli Value Engineering Indonesia. Oke, ada asosiasinya kita tahun 2008 atau tahun berapa saya lupa. Nah, setelah itu mati suri lagi. Terus tahun 2020 ini baru bangkit lagi. Tapi asosiasinya udah mati suri. Karena tahun 2020-an ini atau 2019 ya, itu ada loan atau pinjaman dari Asian Development Bank yang mensyaratkan bahwa sebaiknya Anda mempertimbangkan menggunakan value engineering dalam studi-studi Anda ketika Anda mau bangun infrastruktur. Oke. Ada yang menggunakan itu untuk pelatihan, jadi ASN-ASN dilatih. Ada yang menggunakan itu di project. Nah, kebetulan saya waktu itu ngasih pelatihan juga iya, di project juga iya. Nah, itu sejarahnya tentang value engineering di Indonesia. Jadi kalau dibilang apakah sudah ada ahli VE? Sudah, Mhm. tapi jumlah bisa dihitung jari sebetulnya. Yang seperti saya ya, kayak Ya. baru 2 orang deh yang punya sertifikasi advance. Itu pun yang satunya udah umur 70, 80-an, kayaknya 80-an deh. Peluangnya besar, cuman demand-nya masih sedikit. Karena belum banyak perusahaan ataupun government instances, instansi pemerintah yang mewajibkan VA ini. Berbeda seperti di luar negeri, let's say Saudi Aramco. Di Saudi Aramco tuh mereka mensyaratkan bahwa setiap proyek-proyek mereka wajib melakukan value improvement practice. Misalnya dengan melakukan value engineering atau misalnya pakai Lean atau pakai apapun lah yang ada, atau Six Sigma. Jadi value engineering salah satu branch atau bidang ilmu untuk meningkatkan sebuah value dari value improvement practice yang ada. Kurang lebih gitu konteksnya Pak Aris. Oh, siap, siap, siap. Nah, kebetulan saya juga kemarin itu sempat ikut juga ini Bro Alvin, tapi mungkin relate-nya ke hydropower ya. Pendekatannya juga kurang lebih sama biar ke depannya itu ketika kita project itu nggak hanya bernilai, nggak hanya memiliki value, tapi juga sustain ya. Nah, case-nya kemarin itu kebetulan hydropower berkaitan dengan hydropower project yang ada di Asahan 3. Jadi memang langsung case ini buat salah satu BUMN sambil ini sepertinya ini ya sinyalnya ya. Tapi it's okay. Sepertinya ada problem sedikit ya. Jadi saya rasa yang disampaikan oleh Bro Alvin ini sangat bagus sekali nih sebenarnya perkembangannya di Indonesia ya. Sementara ini expertise-nya terbatas. Tapi kalau kita lihat proyeknya banyak sekali yang bisa kita efisiensi sebenarnya ya. Misalnya kayak hydropower kalau di bidang bendungan ataupun bendungan, jalan. Nah, kemarin itu mungkin nanti
Bro Alvin bisa sedikit ya ngasih case project apa si tinjau laut ya. Dan kira-kira nih Bro Alvin untuk kita kan tahu beberapa minggu ke belakang ini ada problem bencana ya. Nah kira-kira bisa diterapkan nggak value management atau value engineering ini di bidang bencana? Atau Bro Alvin punya pandangan sendiri terkait hal itu? Boleh disampaikan Oke. ke teman-teman. Terkait bidang bencana dulu ya, baru nanti Ya ke boleh, yang si siap. tinjau lawik ya. Jadi kalau di bidang bencana ini, sebetulnya bisa digunakan value engineering dari awal, tapi kita akan masuk ke bagian manajemen risiko. Karena eh, di value management itu ada satu tools namanya manajemen risiko. Ya, biasa kita ngacu ke ISO 31000. Dan itu yang saya lihat mungkin berguna banget di Indonesia. Kenapa? Kita ambil contoh yang di Sumatera, yang di Aceh, oke? Kenapa Aceh bisa sebegitu parahnya terjadi korban jiwa? Jawabannya simpel, karena nggak ada evakuasi dini. Kenapa nggak ada evakuasi dini? Eh, karena orang-orang nggak tahu seberapa besar dampaknya. Jadi gini, BMKG itu mengidentifikasi ada satu resiko. Identifikasi doang, resiko siklon, oke? Cuman setelah itu dilempar kemana? Kita nggak tahu. Seharusnya ada sebuah integrasi dalam sebuah government instances. Let's say contohnya BMKG ngasih tahu nih bakal ada siklon, debit hujannya sekian besar, udah kayak air bah, oke? Nah, dampaknya kayak gimana? Harusnya dilempar ke BPBD, BNPB, dan juga Kementerian PU. Karena Kementerian PU kan ngerti nih kapasitas bendungannya berapa, kapasitas airnya berapa ya kan? Kalau Kementerian PU ngeliat gini, wah ini air bah ini, harus kita evakuasi segera. Ya udah, artinya Kementerian PU bisa langsung ngomong ke BNPB, ya kan? Tolong dong evakuasi orang-orangnya, bla 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 bla. Tapi kayaknya hal-hal begini belum ada. Jadi kita bisa mengidentifikasi resikonya. Kita tahu berapa probabilitas yang terjadi, oke? Cuma kita belum tahu seberapa besar dampaknya yang akan terjadi dan mitigasinya seperti apa itu masih belum ada di Indonesia. Itu kenapa di Sumatera gede banget korban jiwanya. Ini masuk ke dalam value engineering juga bisa dikatakan, tapi manajemen risikonya. Karena ujung-ujung dari value engineering itu adalah menciptakan sebuah value yang melakukan tindakan lah. Harus ada tindakannya. Kalau nggak, studi cuma masuk ke kertas terus dibuang. Terus tentang value engineering juga itu bisa digunakan untuk pembangunan kembali. Let's say kayak sekarang di Aceh itu kan udah settle semuanya, tapi kan masih banjir-banjir kan. Nah, kalau dari value engineering kita ngelihatnya mungkin pemerintah sudah ada benernya sekarang, yaitu bikin sesuatu yang temporary dulu, oke? Karena kalau misalnya saya ngelakuin satu studi VE lalu kita kumpulkan ahli-ahli, saya yakin kesimpulannya juga akan sama, yaitu kita bangun satu hal yang temporary dulu. Loh, kenapa gitu, Pak? Simple, karena waktu kemarin setelah air bah, itu kan sedimentasi di mana-mana, dan kita nggak tahu apakah ada jalur sungai baru. Terus jalur sungai lama gimana, Pak? Kan nggak tahu apakah dia bentuk sungai baru, terus sungai lamanya apakah jadi tanah apa enggak, kita masih belum tahu. Dan juga ada satu arahan strategis juga dari pemerintah pusat, yaitu kita jual tanah yang udah tertimbun itu. Ya udah tuh arahan strategis yang harus diterima. Di value engineering kadang-kadang udah ada beberapa alternatif yang udah given. Dan kita harus build in on what is given. Contoh, let's say Direktur A bilang kita harus bangun bendungan di sini, Pak. Tahu-tahu bendungannya nggak ada yang pakai apa segala macam kan? Kan sering tuh gue yakin kayak gitu. Atau misalnya kita bikin jembatan, Pak. Jembatan daerah sini. Itu udah given. Cuman mungkin daerahnya masih terisolir apa segala macam. Kadang-kadang di VE itu kita bikin beberapa skenario. Kita bisa bilang bahwa, Pak, ini kayaknya memang nggak worth it untuk dibangun. Atau Pak, ini bisa worth it untuk dibangun kalau ada A, B, C, D, E untuk hal-hal yang bersifat given. Jadi kalau misalnya ada instruksi dari presiden yang mengatakan tanahnya 3 meter, kita jual. Ya udah itu given kita terima. Cuman harus ada rencana tindak lanjutnya entah dengan uang profitnya dibagikan ke apa segala macam agar bisa lebih digunakan dengan baik. Nah, hal begitu ya kita bicarakan di VE juga. Nah, seperti itu kurang lebih Pak Aris untuk bagian Oke. bencananya. Yang menarik sekali nih ya, ternyata VE atau VM ini bisa diterapkan di dalam bencana ya, terutama dalam mitigasi risikonya di awal ya. Jadi langkah-langkah preventifnya
bisa kita gunakan VA ini untuk bagaimana nanti skenarionya bahwa bencana ini bisa diminimalisir. Dan dalam kejadian juga sebenarnya bisa juga ya dalam ininya alternatifnya misalnya setelah kejadian juga tadi Bro Alvin juga menyebutkan setelah kejadian ini apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depannya. Nah, ini dari Bro Alvin sendiri nih untuk kita sebagai orang Indonesia harapannya apa nih terkait keilmuan VA ini ke depannya? Apakah nantinya perlu kita kolaborasi dengan keilmuan lain atau apa sebagai penggiat atau ya sekarang minimal konten kreator VA ya, kira-kira harapannya buat tidak hanya buat kita yang sudah berkecimpung di dunia VA atau buat ini entah Gen Z atau Gen apa. Oh, ini menarik nih sebenarnya kita bisa apply ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buat project juga lebih bagus lagi. Nah, bagaimana tanggapan Bro Alvin? Hmm, harapan saya ataupun tanggapan saya ya. Hmm, Jadi PA ini kan ilmunya udah established. oke, Udah ada standar, bukan standar sih, standar bina marganya udah ada. oke. Tinggal kita pelajari. Saya berharap hal-hal seperti itu bisa digunakan dalam minimal kehidupan sehari-hari. Jadi minimal ketika Anda mau ngambil satu keputusan, Anda udah mikir dulu dari A sampai Z dengan menggunakan kerangka value engineering yang sudah ada. Setidaknya keputusan Anda akan lebih baik daripada tidak dipikirkan dengan framework yang tadi, setidaknya. Dan juga ini kan lagi zaman efisiensi, ya kan? Dan efisiensi itu sangat erat kaitannya dengan value engineering. Cuman masih belum, mungkin pemerintah pusat masih belum aware bahwa memang ada barang value engineering, mungkin belum aware kali. Nah, jadi saya harap juga pemerintah tuh dalam melakukan program MBG-nya atau program apapun, ya bisa mempertimbangkan penggunaan value engineering ini. Karena memang value engineering tidak hanya digunakan di bidang kita doang yang ke-PU-an, tapi di bidang-bidang lain digunakan. Contoh di Belanda, rekan saya yang Pak Hendeyong itu sering banget diminta melakukan value engineering di bagian food tech malah, bagian makanan. Proyek-proyeknya kebanyakan situ dan di bagian manufaktur. Di Jerman juga kebanyakan VE-nya digunakan untuk manufaktur. Entah mau bikin mobil Jaguar lah, apa segala macam. Volkswagen juga setahuku ada. Jadi gak hanya tentang teknik sipil. Nah itu harapan Tapi saya, kalau untuk digunakan. untuk di kampus sendiri memang nggak ada kurikulumnya ya, kayaknya ya. Nah, kalau mata kuliahnya sendiri, itu ada. Tapi Oke. gak semua kampus mengajarkan itu. Contoh kampus saya, Hmm. Universitas Tarumanegara. Kita memang mengajarkan value engineering. Di kampus Universitas Indonesia, itu juga diajarkan value engineering. Cuma namanya itu bukan value engineering, tapi manajemen rekayasa dan nilai. Aku lupa namanya. Oh, Atau rekayasa oke. manajemen dan nilai. Kalau nggak salah namanya itu deh. Kalau di UI. Kalau di Untar namanya rekayasa nilai masih. Dan Oke. universitas lain kayaknya masih ada. Cuman mereka sifatnya masih akademik, belum praktisi. Jadi ada dua dunia VE juga yang aku bilang. Ada dunia praktisi, di sini saya berkecimpung. Ada lagi dunia akademik. Ini orang-orang yang nulis research paper. Yang jadi backbone teoritis value engineering juga bisa dari mereka nih. Dari dunia akademik di bidang apa namanya? Universitas lah. Ini saya lagi mencoba masuk ke bidang akademik juga, tapi perlahan-lahan lah ya. Oke, siap. Ini menarik sekali ya, Bro Alvin. Tanpa tanpa terasa kita sebenarnya sudah banyak hal yang kita bahas ya dari filosofi VA itu sendiri, ya apply-nya di kehidupan sehari-hari, di bencana ya. Tapi tadi ada sedikit yang agak kelupaan. Kalau di bidang teknik sipil, pengalaman Bro Alvin apa ya yang pernah applied ya untuk VA ini? Pengalaman applied VA saya tuh cukup banyak sih di Hmm. bidang infrastruktur. Let's say jalan dan jembatan. Tadi saya kan mau ngasih contoh flyover City Jalawik ya. Hmm. Sebetulnya di flyover City Jalawik kita nggak melakukan efisiensi, tapi kita memvalidasi proyeknya supaya ada. Jadi ceritanya begini, bisa saya share screen ya kayaknya ya. Boleh, boleh, silakan. Oke. Jadi ceritanya dulu di City Jalawik, nih gambar yang lebih jreng dapat nggak ada. Ya udah pakai gambar ini aja lah. Jadi ceritanya zaman dulu, waktu flyover City Jalawik itu dalam tahap feasibility study, masih studi kelayakan. Itu bottleneck-nya atau
main problemnya itu ada di lingkaran merah yang ini, di sini. Main problemnya di sini. Cuma jalan sekecil ini jadi main problem, oke? Oh, ini yang sering muncul di Terus YouTube itu sepertinya ya? ya, yang sering muncul di YouTube tuh yang ini namanya Panorama 1 Siti Jalawik. Iya, iya, Oke? iya, iya. Lalu konsultan ya tiba-tiba bikin alternatif. Bikin desain. Desainnya tulisannya alternatif 1. Dari ujung sini sampai ujung sono. Masalahnya satu titik ini, oke? Alternatif ya, segede ini. Kan kurang masuk akal ya kalau dipikir-pikir ya. Masalahnya satu titik sekecil itu adalah. Terus Anda bikin alternatif segede itu, bikin rerouting. Itu kalau nggak salah 1,4 kilo atau 2 kilo gitu reroutingnya yang warna ungu ini. Ya udah, akhirnya direkturnya atau siapa yang minta, "Pak, ini tolong di VE dulu, tolong dicek ini bener apa enggak kayak begini." Ya udah kita cek dengan menggunakan ilmu VE. Setelah kita cek, memang ada beberapa alternatif yang di-consider oleh, tim desain. Mereka consider ada alternatif lain yang lebih murah nih sebetulnya. Let's say alternatif nomor 5 yang warna merah ini, yang garis warna merah, oke? Yang garis warna merah ini kan singkat ya kan? Tapi mereka bilang yang alternatif 5 memang menyelesaikan satu bottleneck. Udah bener tuh menyelesaikan satu bottleneck, tapi tetap ada gradien ekstrim lah, apa segala macam. Tetap mungkin bisa terjadi kecelakaan. Oke, alternatif 5. Lebih murah cuman 20%-an. Lebih murah 20% tapi ada kemungkinan terjadi kecelakaan. Kecelakaan di mana? Kan yang tengah ini Panorama 1 kan udah dibenerin kan? Nah, akhirnya ada stakeholders dari KNKT waktu itu. KNKT bilang, "Pak, sebetulnya ada alasan kenapa di Panorama 1 di tempat yang kita buletin ini terjadi kecelakaan. Karena dari ujung sampai ujungnya, itu dari Padang sampai Solok." Mana nih? Padang sampai Solok. Ini deh. Karena dari ujung sampai ujung, dari Solok sampai ke Padang, ini berkilo-kilometer, 20 kiloan lebih deh. 52 kiloan. Itu truknya itu udah ngerem duluan, Pak. Remnya panas dan remnya itu blong di situ. Dan jalan kita itu di sini kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah di sekitar sini deh. Kalau saya nggak salah antara sini, kalau nggak situ. Saya lupa ingat. Di sekitar situ. Jadi dari atas sini kita udah ngerem, ngeblongnya di sini, Siti Jalawik. Jadi kalau bisa, katanya tempat di sekitar sini jangan dibuat terlalu ekstrim. Jadi itu kenapa dibuatlah alternatif 1. Karena ada bottleneck juga di sini, ini masih ekstrim di atas ini. Terus jalan sepanjang yang merah ini, yang ada tulisan ke Solok, ini juga masih ekstrim gradiennya, jadi dibenerin. Nah, akhirnya kita bilang ke direkturnya, "Pak, setelah kita cek, memang kamu harus bayar sekian, Pak, harus pakai alternatif 1, Pak. Kalau enggak, misalnya Bapak pakai alternatif 5, bisa sih Pak, Bapak menghemat 20%. Tapi potensi terjadi kecelakaan atau resikonya tetap ada. Hazard-nya 0 sih Pak, hazard itu 0 di sini. Tapi resikonya terjadi di sini dan di sini tetap ada Pak." "Oh, oke gitu ya Pak, oke, ya udah kita bangun alternatif 1, that's it." Jadi, VE ini tidak hanya mengurangi biaya, tapi dia juga menjustifikasi suatu hal kenapa dia bisa ada dan kenapa harus bayar sekian. Dan juga yang namanya kita VE itu kan kita nanya-nanya, ngumpulin informasi dan lain-lain. Konsultannya juga merasa, menyenangkan dengan ada VE ini karena mereka mendapatkan informasi yang lebih dari sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh mereka agak sulit menjustifikasi nilai IRR dari project. Tapi setelah ada, VE masuk, ada stakeholders dari Bapeda yang bilang, "Pak, untuk menjustifikasi ini, ada yang namanya Pelabuhan Teluk Bayur. Di sini kalau kamu mau ekspor ke bagian baratnya Indonesia, most likely kamu akan lewat pelabuhan ini. Jadi ekonominya tuh gede banget. Dan untuk mencapai pelabuhan itu kamu harus lewat sini. Jadi bayangkan kalau dia dibenerin, ada kemungkinan besar ekspor kita lebih gede, Pak." Oh ya udah, terjustifikasi. Itu juga terjadi di VE. Seperti yang tadi saya bilang, kenapa Anda mau beli handphone? Karena saya mau jadi content creator ya kan? Saya mau terkenal, sama juga dengan ini. Kenapa mau dibangun ini? Karena ya kita mau
mungkin lebih banyakin ekspor kita ke bagian barat Indonesia, contohnya gitu. Itu Pak Aris. Oke, ya ini banyak sekali ilmu yang menarik ya dari teori, praktikal, tadi udah terakhir study case dikasih ya mungkin eh, dari sharing session kita ini, ngobrol santai kita ini banyak sekali hal yang bisa didapat oleh teman-teman viewers dari YouTube channel Aris Rinaldi. Nanti setelah dari ngobrol santai kita ini, kita coba sharing ya Bro Alvin ya, entah itu di LinkedIn atau di sosial media yang lain. Harapannya biar teman-teman bisa, oh ini ternyata kita punya pakar nih yang relate sama VA ini, tidak hanya untuk bidang engineering, dalam pemilihan handphone juga bisa. Nah ini buat Bro Alvin, kira-kira nanti kalau teman-teman di luar sana yang pengen kontak, kira-kira kemana ya ini ya, sebelum kita akhiri sesi ngobrol santai singkat kita kali ini? Kalau mau kontak saya, simple aja. Anda bisa melalui Instagram saya, Alvin Tehmono. Melalui TikTok juga bisa. Saya ada 2 TikTok. Yang satu bahas soal fitness bisa juga, namanya Alvin Fat Loss. Ada lagi yang bahas soal teknik sipil, Alvin.Tehmono juga ada. Atau mau WhatsApp saya lewat Pak Aris juga boleh. Siap. Banyak channel. Ataupun lewat LinkedIn juga boleh. Berarti Tapi nanti LinkedIn saya lebih aktif. coba sharing aja ini ya, Instagram sama LinkedIn. Tapi kalau ada yang japri saya share kontaknya ya. Ya. Boleh, Ya, silahkan. seperti itu. Oke, terima kasih nih Bro Alvin. Tanpa terasa ya, kurang lebih kita udah lebih dari setengah jam nih ini menyita waktu Bro Alvin di sela-sela hari libur. Dan saya rasa ini buat teman-teman yang subscribe ataupun enggak ya, ini ada yang enggak nih tiba-tiba Bro Alvin misalnya tiba-tiba lihat dari LinkedIn, pas ngelihat, wah ternyata value engineering ini konsepnya seperti ini, daily life-nya kita bisa entah itu frugal living atau kita bisa menentukan, oh saya pengen beli produk Xiaomi atau iPhone Pro Max ya. Nah, dalam sipil ini penting sekali nih karena teman-teman yang di bidang manajemen konstruksi, ilmu ini memang ilmu yang sudah harus dikuasai ya Bro Alvin ya. Terlepas mungkin teman-teman structure, geotek atau jalan juga perlu kenal konsepnya secara garis besar. Dan tadi study case-nya kita sudah bisa dapat juga dalam mitigasi bencana dan juga untuk proyek jalan. Karena beliau ini, Alvin ini ahli jalan madya ya, jadi case-nya tadi setinjau laut. Kami rasa seperti itu, Bro Alvin, terima kasih sudah mau mampir di channel Ngobrol Santai Aris Rinaldi. Sukses selalu, harapannya setelah ngobrol santai ini Bro Alvin makin bersinar lagi. Ya, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.